Selamat siang saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan, kali ini Selasa 11 Maret 2025 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Oki Satrial, kami awali Klik Indonesia Siang dengan laporan utama. Perusahaan layanan transportasi daring, Gojek dan Grab berjanji akan mematuhi imbauan Presiden untuk memberi bonus hari raya bagi pengemudi atau kurir ojek daring atau ojol. Menpan RB Rini Widianti menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan instruksi Presiden mengenai pengangkatan calon ASN yang ditunda. Perusahaan layanan transportasi daring, Gojek dan Grab berjanji akan mematuhi imbauan Presiden Prabowo Subianto untuk memberi bonus hari raya bagi pengemudi atau kurir ojek online atau ojol. Besaran THR itu akan ditentukan lebih lanjut. Gojek dan Grab menyampaikan akan memberikan program mirip tunjangan hari raya atau THR berupa uang tunai kepada mitra pengemudi taksi dan ojek online atau ojol pada Lebaran tahun ini. Gojek dan Grab telah menetapkan kriteria penerima THR tahun ini. Program mirip THR di Gojek disebut Tali Asih Hari Raya. Gojek akan menyalurkan bonus Lebaran dalam bentuk uang tunai kepada mitra pengemudi yang memenuhi kriteria tertentu. Namun Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, tidak merinci kriteria yang dimaksud. Bonus seperti THR ini akan diterima mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol sebelum Lebaran. Program mirip THR tersebut mengacu pada pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai bonus hari raya untuk mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol. Gojek terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengalokasian dana bagi mitra. Sementara, co-founder sekaligus CEO Grab Group Anthony Tan juga mengumumkan perusahaan akan memberikan program mirip THR berupa uang tunai kepada mitra pengemudi taksi dan ojek online. Anthony menegaskan, bonus Lebaran itu merupakan bentuk dukungan tambahan atau tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal seperti mitra pengemudi taksi dan ojol. Bonus diberikan kepada mitra Grab yang memiliki kinerja baik dan telah menunjukkan dedikasi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Grab menetapkan kriteria penerima THR berdasarkan keaktifan mitra pengemudi taksi dan ojek online, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pengemudi ojek dan kurir online. Kepala Negara meminta THR diberikan dalam bentuk tunai. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada pengemudi ojek dan kurir online. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi ojek dan kurir online yang telah memberi kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta THR diberikan dalam bentuk tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini ada sekitar 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif, sedangkan yang part-time atau paruh waktu mencapai 1,5 juta orang. Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online
dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Sementara terkait besaran dan mekanisme pemberian THR kepada pengemudi ojek online dan kurir online, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan untuk dirundingkan lebih lanjut dengan pihak terkait dan hasilnya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman menyatakan MPR akan mengawasi pencairan THR bagi perusahaan swasta dan perusahaan BUMD, BUMN termasuk juga untuk para pengemudi ojek daring. Perusahaan swasta harus mencairkan tunjangan hari raya THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pemberian THR oleh perusahaan swasta baik BUMD, BUMN kepada karyawan merupakan kewajiban yang diatur oleh pemerintah dan sangat diapresiasi karena membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja menjelang hari raya. Hal ini diungkapkan pimpinan MPR AM Akbar. Selanjutnya, aturan mengenai pemberian THR di Indonesia tercantum dalam Pasal 6 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya sebagai hak yang harus dipenuhi. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan. Selanjutnya, mekanisme dan besaran pemberian THR akan diumumkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR akan memperoleh sanksi administratif sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025. Operasi Ketupat 2025 ini akan digelar di sejumlah wilayah selama 17 hari dari Lampung hingga Bali. Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas operasi Ketupat 2025 dalam rangka mengamankan Hari Raya Idul Fitri hingga arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi mulai tanggal 28 Maret 2025. Sementara puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi terjadi antara 5 hingga 7 April 2025. Melalui operasi Ketupat 2025, Kapolri menjamin jajarannya siap mengamankan jalannya arus mudik dan balik Lebaran 2025. Total 2.582 posko Lebaran akan didirikan selama operasi Ketupat berlangsung. Arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu, kita melaksanakan rencana kegiatan operasi Ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari, dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 polda lain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan Kementerian Lembaga siap mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2025 dengan menerjunkan ratusan ribu tim gabungan dari TNI dan Polri. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek
pengamanan yang meliputi penggelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian lembaga. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita mengatakan tren cuaca di periode arus mudik dan balik lebaran semakin membaik, meski ada potensi cuaca ekstrem dalam durasi singkat. BMKG memperingatkan badai tropis masih dapat muncul, namun dapat dideteksi 5 atau 6 hari sebelumnya. Untuk itu, BMKG mengimbau para pemudik memantau informasi cuaca. Kementerian Perhubungan akan memberikan insentif kepada masyarakat di Indonesia selama masa arus mudik dan balik lebaran 2025 dengan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 hingga 30%. Kementerian Perhubungan memprediksi 23% pemudik akan menggunakan mobil pribadi pada momen lebaran tahun ini. 20%. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan pemerintah akan memberikan diskon tarif tol 20 hingga 30% untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi pada momen mudik lebaran 2025. Kementerian Perhubungan juga memprediksi jumlah pemudik pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dari total jumlah itu, 23% akan menggunakan mobil pribadi. 20%, namun untuk kembalinya apabila pada arus balik, apabila memang diperlukan untuk dialihkan pada rute yang agak lebih jauh, maka Jasa Marga akan memberikan diskon sampai dengan 30%. Menhub Budi juga mengungkapkan pemerintah akan membuka jalur tol fungsional selama pelaksanaan arus mudik dan balik 2025, salah satunya di daerah Jakarta Cikampek Selatan. Sementara jalur tol fungsional lainnya di Probowangi, Probolinggo, hingga Banyuwangi. Sementara untuk puncak arus mudik lebaran 2025 yang diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 akan bisa berubah karena adanya pemberlakuan work from anywhere atau bekerja dari mana saja. Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan TNI menyiagakan 66.714 personil dari 3 matra yang akan diperbantukan kepada Polri BKO maupun sebagai pasukan siaga di masing-masing wilayah pada pengamanan Idul Fitri 2025. Dalam paparannya di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdiklat Polri Kebayoran Baru Jakarta, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, serta instansi lainnya untuk memastikan keamanan masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Terkait pengamanan Idul Fitri, Panglima TNI mengungkapkan telah mengidentifikasi berbagai objek vital yang memerlukan perhatian khusus selama periode libur Idul Fitri. TNI telah mengidentifikasi berbagai objek vital yang memerlukan pengamanan khusus selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Beberapa objek kegiatan masyarakat yang mendapat prioritas pengerahan personel TNI diantaranya adalah masjid, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, hingga lokasi pariwisata. Selain itu juga terdapat pos-pos terpadu untuk memantau situasi dan pos-pos pada beberapa rest area maupun tempat lain yang dianggap membutuhkan pengerahan TNI. Sebagai bentuk kesiapan, TNI menyiagakan 66.714 personil dari 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang akan diperbantukan kepada Polri, BKO, maupun sebagai pasukan siaga di masing-masing wilayah. TNI juga mendukung pengamanan dengan pengerahan alat utama sistem persenjataan alutsista, meliputi 9 unit pesawat yang terdiri dari Boeing, Hercules, CN, dan Kasa, serta 12 unit helikopter dan kendaraan taktis, truk, serta ambulan. Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan instruksi Presiden mengenai pengangkatan calon aparatur sipil negara yang ditunda.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyatakan sudah melaporkan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN kepada Presiden Prabowo Subianto. Rini juga memastikan Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 tersebut. Hal tersebut disampaikan Menteri Pan-RB Rini Widiantini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Maret 2025. Soal CASN dong Bu, jadinya gimana Bu? Keputusan dari Presiden gimana Bu? Akan dilapor Presiden. Tapi gimana sih Bu? Tadi dengan Presiden ngobrol apa? Ngomongnya Sekolah Rakyat. Nah, ya? Tapi untuk CASN sempat dilaporkan nggak Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Akan ada keputusan ya Bu? Pemerintah resmi menunda pengangkatan CASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun 2024. Berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan nomor identitas pegawai atau NIP pada Maret 2025. Sementara peserta yang lolos P3K 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Saudara, pemerintah resmi mengumumkan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN mengalami penundaan. Badan Kepegawaian Negara BKN berniat membantu CASN 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan agar para calon aparatur sipil negara CASN yang sudah lulus tes tetapi masih menunggu pengangkatan pada Oktober 2025 bisa kembali bekerja di instansi yang sebelumnya mempekerjakan mereka. Usulan itu disampaikan Zudan merespons banyaknya CASN yang saat ini sudah terlanjur resign atau mengundurkan diri dari tempat kerja masing-masing karena lolos seleksi CASN. Sementara itu, pemerintah sudah menyepakati CASN yang lulus seleksi akan diangkat secara serentak pada 1 Oktober 2025. Zudan menjelaskan, bila mereka yang telah lulus itu bekerja di BUMN maupun BUMD, prosesnya akan berbeda. Untuk BUMN, BKN langsung menghubungi BUMN terkait. Sementara untuk BUMD akan diurus ke Pemda atau Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Di sisi lain, Zudan meminta agar semua instansi terus melanjutkan pengusulan NIP sampai dengan proses pengangkatan CPNS dan P3K 2024 selesai. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS menjadi Oktober 2025, sementara P3K menjadi Maret 2026. Usulan tersebut sudah disampaikan oleh Menpan-RB Rini Widiantini ke DPR RI dan sudah disetujui. Para lulusan CPNS dan P3K pun resah. Tidak sedikit dari mereka sudah terlebih dahulu keluar dari tempat kerjanya untuk bisa segera menjadi CPNS dan P3K. KPK mengungkap kerugian negara dari kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Total ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkap kerugian negara dari kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Total ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Fitroh mengatakan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan. KPK belum menjelaskan kaitan keterlibatan RK hingga petunjuk awal yang mengarahkan penyidik melakukan penggeledahan di kediaman RK. Fitroh juga menjawab kemungkinan RK ikut diperiksa dalam kasus tersebut. KPK menyatakan ada 5 tersangka dalam kasus korupsi di Bank BJB. Kelima tersangka itu terdiri dari 2 klaster. Jubir KPK Tessa Mardika belum merinci identitas para tersangka. KPK menjanjikan akan membuka duduk perkara kasus korupsi di Bank BJB pekan ini.
RK juga telah buka suara terkait penggeledahan di rumahnya. RK mengaku siap mendukung proses hukum yang dijalankan KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Jawa Barat BJB. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami penyidikan menemukan barang bukti. Penyidik KPK menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Sekitar pukul 17:53 waktu Indonesia Barat, mantan tim akselerasi pembangunan Jawa Barat, Lia Endiani, mendatangi rumah Ridwan Kamil. Namun Lia enggan memberikan komentar apapun kepada wartawan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 10 Maret 2025. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Tessa Mahardika menyatakan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil dilakukan untuk mendalami penyidikan dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Tessa Mahardika memastikan akan segera menyampaikan perkembangan kasus tersebut setelah menemukan sejumlah alat bukti yang cukup. Tapi clue-nya adalah mantan gubernur ya, mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah ya, mantan kepala daerah. Setingkat kepala daerah. KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang berasal dari penyelenggara negara dan pihak swasta dalam kasus ini. Sebagian narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara Aceh berhasil ditangkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Cut Hardianti langsung dari Aceh. Selamat siang, Cut Hardianti. Bagaimana kronologis kabur dari ditangkap kembalinya tahanan yang kabur di sana? Baik, selamat siang Oki dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwasanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas ini menyatakan sebagian narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara telah ditangkap atau menyerahkan diri. Nah, berdasarkan informasi terkini yang kami peroleh dari Kalapas Kelas 2B Kuta Cane Andi Hashim, bahwasanya ada sebanyak 52 orang narapidana yang sebelumnya melarikan diri. Nah, dari jumlah tersebut 20 orang telah diamankan. Nah, 8 orang ini telah ditangkap pada sejak kemarin sore, sementara selebihnya menyerahkan diri secara bertahap. Dan saat ini ada 32 orang yang masih dalam pengejaran. Nah, insiden pelarian narapidana dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane ini, saudara, saat ini masih ditangani oleh pihak lapas setempat yang turut dibantu oleh pihak kepolisian, TNI dan juga Pemda Aceh. Bahkan sebelumnya Bupati Aceh Tenggara ini juga hadir langsung di lapas untuk berdialog secara langsung dengan para narapidana ini. Dan sementara itu untuk motif kaburnya para narapidana ini hingga saat ini memang belum diketahui pasti dan pihaknya masih melakukan pendalaman. Nah, sebelumnya saudara diketahui bahwasanya puluhan narapidana dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara ini melarikan diri pada kemarin Senin sore kemarin, tepatnya menjelang berbuka puasa. Nah, mereka melarikan diri secara bergerombolan dari atap lapas dan juga gerbang utama lapas. Dan berdasarkan video yang beredar luas di media sosial ini, saudara, mereka berlarian secara bergerombolan dan ini sempat membuat kekacauan ya di area lapas sekitar dan juga menyebabkan kemacetan lalu lintas karena larinya ataupun kaburnya para narapidana ini. Nah, warga yang sedang beraktivitas di luar area lapas juga sempat panik melihat insiden tersebut. Nah, sementara itu saudara, atas kejadian ini, saudara, di Jenpas juga memastikan bahwasanya pelayanan di Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara ini dipastikan akan tetap berjalan seperti biasanya sesuai dengan ketentuan, dan hingga saat ini memang untuk proses pengamanan akan terus diperketat oleh aparat setempat yang turut dibantu oleh kepolisian dan juga TNI Polri. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Aceh. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Cut Hardianti melaporkan langsung dari Aceh. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan pengurangan isi kemasan minyak goreng minyak kita. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan perbedaan signifikan antara volume minyak dalam kemasan dan takaran yang tertera pada label.
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Arisa Ritonga. Arisa, selamat siang. Bagaimana perkembangan pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan minyak kita ini? Ya, selamat siang Oki dan terima kasih. Saat ini saya memang masih berada di Barreskrim Polri. Tadi pada pukul 10:10 sudah dilakukan press conference maksud kami di Barreskrim Polri ini mengenai minyak goreng minyak kita yang tidak sesuai dengan isi takaran. Dalam keterangannya tadi Barreskrim Polri menangkap sekaligus menetapkan satu tersangka untuk pemilik tempat pembuat minyak kita yang dikemas oleh PT ARN dengan ukuran yang tidak sesuai dengan takaran. AWI ini juga ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Selain itu, dari temuan ini memang minyak kita yang dikemas AWI ini berisi sekitar 800 ml, padahal pada kemasan tertera 1 liter. Selain itu, tadi Direktur Kasatgas Pangan Helvi Asegaf juga mengatakan dalam preskon ada 3 perusahaan yang memproduksi minyak goreng dengan merek minyak kita. Ketiga produsen itu adalah PT Arta Eka Global Asia yang berada di Depok, Jawa Barat, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berada di Kota Kudus, Solo, Jawa Tengah. Memang posisinya PT ini sudah tutup, dan juga PT Tunas Agro Indo Lestari yang berada di Tangerang, Banten. Helvi juga mengungkapkan bahwa volume minyak goreng dalam kemasan minyak 1 liter ini tidak sesuai dengan takaran yang tertera. Selain masalah volume dari kemasan, ternyata ditemukan juga adanya harga minyak kita yang berbeda dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni 15.700 per liter. Dan hal ini memang ditindaklanjuti setelah pada hari Sabtu lalu Menteri Pertanian Andi Amran melakukan sidak langsung di Pasar Jaya, Lenteng Agung. Dan berikut pernyataan dari Direktur Kasatgas Pangan Dirtipideksus Brigjen Pol Helvi Asegaf. Untuk melaksanakan press release terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus minyak goreng minyak kita, di mana takaran tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan. Kami sampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan, yaitu 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya, dari penemuan tersebut Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi tersebut sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Kemudian
Kemudian tim melanjutkan kegiatan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di sana berupa minyak kita yang sudah diproduksi, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan minyak kita tersebut. Iya, Oki, selain itu saya juga ingin memberitahukan bahwa seperti inilah contoh minyak kita yang terlihat bahwa ini kan tertera di kemasan 1000 ml ataupun 1 liter ya, tapi ternyata kalau kita lihat secara jelas ini tidak penuh gitu. Jadi yang ditemukan di lapangan memang sekitar 700 atau hingga 800 ml saja, dan ini yang menjadi membuat kerugian terhadap masyarakat Indonesia tentunya. Dan Bareskrim Polri juga tadi dari Direktur Kasatgas Pangan juga menjelaskan bahwa nanti produsen-produsen ini akan ditindaklanjuti juga dan akan mendapatkan hukuman, sanksi hukum seperti penutupan izin usaha. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa ternyata tidak hanya minyak goreng kita saja yang ditemukan di lapangan terkait kecurangan ini, ternyata masih ada lagi minyak-minyak goreng lainnya yang dilakukan hal seperti ini. Namun Bareskrim belum memberitahukan minyak goreng merek apa saja nanti yang diberitahukan oleh Bareskrim di preskon selanjutnya. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Arisa Aritonga melaporkan dari Bareskrim Polri. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Setelah bermain imbang tanpa gol di Thailand, Madura United bertekad meraih kemenangan di laga home yang digelar di Gelora Joko Samudro Gresik. Saksikan laga leg kedua AFC Challenge League antara Madura United melawan Taiwan Steel Tainan City. Kamis 13 Maret 2025 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sport. Untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat selama Ramadan, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan celotehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa bos dari beli mau ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting Lutung Kasarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area Senin sampai Rabu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara Sekretaris Jenderal Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Tolam beserta istrinya Ngo Phuong Ly meninggalkan tanah air melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepulangan Sekjen Komite Sentral PKV ini diantar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengiringi kepulangan kunjungan Sekretaris Jenderal Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam beserta istrinya Ngo Phuong Ly di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta siang ini sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam SPKV Tolam melakukan kunjungan kerja ke Indonesia sejak Minggu 9 Maret 2023 hingga hari ini 11 Maret 2023. Kemarin Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan ini dilakukan sore hari karena Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam menghargai umat Muslim di Indonesia yang tengah melakukan kegiatan Ramadan. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Vietnam memiliki sejarah perjuangan yang sama dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Indonesia dan Vietnam juga menyatakan kemerdekaan di tahun yang sama. Kedua negara juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, pendidikan, sains, serta hubungan antar masyarakat. Presiden Prabowo optimis kemitraan strategis komprehensif ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dalam jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam untuk kembali ke negaranya. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Gilang Dejan dan kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif. Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerjasama di berbagai sektor termasuk politik dan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki sejarah perjuangan yang sama dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Bahkan Indonesia dan Vietnam juga menyatakan kemerdekaan di tahun yang sama. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, pendidikan, sains, serta hubungan antar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa kemitraan strategis komprehensif ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dalam jangka panjang. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Hampir di semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan melakukan suatu, kalau bisa, integrasi ekonomi yang baik. Komitmen kerjasama Indonesia-Vietnam diwujudkan dalam 3 dokumen kerjasama, diantaranya Letter of Intent dalam kerjasama peningkatan kapasitas bidang teknik dan ekonomi digital, Letter of Intent pada kerjasama bidang sains dan teknologi, serta Implementing Arrangement dalam kerjasama aquaculture. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan pertemuan kenegaraan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Komite SPK Vietnam To Lam dilakukan berbeda dari biasanya, yakni sore hari. Pertemuan ini merupakan bentuk toleransi yang mulia untuk To Lam kepada Indonesia mengenai aktivitas Ramadan yang dilaksanakan di Indonesia. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam melakukan kunjungan di Indonesia selama 3 hari sejak 9 Maret hingga 11 Maret 2025. Dalam kunjungannya, Yang Mulia To Lam telah melakukan pertemuan bisnis hingga mengadakan pertemuan komunitas Vietnam yang berada di Indonesia. Selain itu, Yusuf mengatakan Sekjen Komite SPK Vietnam juga melakukan kunjungan kenegaraan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 10 Maret sore hari. Yusuf menyampaikan pertemuan kenegaraan kali ini tidak seperti biasanya karena dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Pertemuan ini kita gelar di sore hari karena mengingat ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa, dan beliau sangat menghargai aktivitas Ramadan di Indonesia, maka beliau berkenan untuk kita acarakan di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Pertemuan kali ini juga merupakan salah satu bentuk toleransi dan salah satu cara memperkuat hubungan diplomatik selama 7 dekade antara Indonesia dengan Vietnam.
Sekjen Komite SPKV juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua DPR RI, Ketua MPR, dan Ketua DPD hari ini sebelum bertolak ke Singapura. Upaya mendukung puskesmas sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, sebanyak 10 puskesmas di Manokwari, Papua Barat menerima bantuan motor puskesmas keliling. Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Manokwari mendukung peningkatan kesehatan dengan penambahan fasilitas kesehatan. Maka pada apel bersama Bupati dan Wakil Bupati Manokwari serta PJ Sekda Manokwari menyerahkan bantuan 10 unit kendaraan roda 2 puskesmas keliling. 10 puskesmas yang menerima bantuan motor puskesmas keliling ialah Puskesmas Warmare, Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Nunu, Puskesmas Nupi, Puskesmas Amban, Puskesmas Mansinam, Puskesmas Nancan, Puskesmas Mokja, Puskesmas Pasir Putih, dan Puskesmas Pravi. Kepala Dinas Kesehatan Marten Renten Lembang menyampaikan bantuan kendaraan operasional yang diberikan bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024, bertujuan mendukung pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Sementara Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah daerah guna mendukung kerja puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Kedepannya pemerintah akan memberikan bantuan kepada puskesmas lainnya di Manokwari, Papua Barat dan berharap pelayanan yang bersifat urgent bagi masyarakat yang membutuhkan dapat diberikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pada apel perdana bersama ASN dan TNI Polri dipusatkan di alun-alun Fait Mayaf, ibu kota Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Bupati Maibrat Karel Murafer mengajak masyarakat Maibrat untuk bekerja sama dengan TNI dan Polri demi menjaga situasi keamanan, menciptakan kedamaian, bersatu membangun Maibrat yang lebih baik. Apel perdana bersama ASN dan TNI Polri dipusatkan di alun-alun Fait Mayaf, ibu kota Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Apel perdana dipimpin Bupati Maibrat Karel Murafer, dihadiri Wakil Bupati Maibrat, Kapolres Maibrat, Dandim 1809 Maibrat, dan Sekretaris Daerah Maibrat. Apel yang digelar pemerintah Kabupaten Maibrat merupakan awal dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat terpilih pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati Maibrat Karel Murafer mengajak seluruh masyarakat Maibrat menjaga situasi keamanan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menciptakan kedamaian di Maibrat. Karel Murafer dikenal sebagai birokrat, bekerja selama 27 tahun, mulai dari pemerintah daerah Sorong dan Sorong Selatan, sekaligus tokoh pemekaran Kabupaten Maibrat. Bupati Maibrat mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu membangun Maibrat yang lebih baik. Jadi mari kita rapatkan barisan bersama pimpinan TNI maupun kepolisian. Kita jaga keamanan, kenyamanan suatu daerah ini sehingga keamanan dan kenyamanan suatu daerah ini dapat berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan untuk pimpinan OPD yang ada, saya dan Pak Wakil Bupati ini bukan orang baru yang datang ke sini untuk dipimpuk-pimpuk. Saya tegaskan itu. Saya adalah orang birokrasi yang kerja sudah 27 tahun. Mulai dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maibrat yang merintis kabupaten ini. Susah senang kabupaten ini saya sudah tahu. Siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja saya sudah tahu. Jadi saya sampaikan itu. Sehingga mari kita tanggalkan semua perbedaan, rapatkan barisan, satukan langkah untuk kita duduk kerja di tempat ini, mengatur, menata penyelenggaraan pemerintahan dan bekerja untuk melayani masyarakat di Kabupaten Maibrat.
Usai apel perdana, Bupati dan Wakil Bupati Maibrat bersama Forkompimda bersilaturahmi bersama ASN dan aparat TNI Polri. Kita beralih ke sorotan berikutnya. Saudara, pergeseran tanah yang terjadi di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyebabkan 4 rumah rusak dan 1 masjid rusak parah dan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Beginilah kondisi sebuah masjid di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang mengalami kerusakan parah dampak pergeseran tanah. Selain masjid, ada 4 rumah warga yang mengalami kerusakan, seperti dinding yang ambruk dan bagian bangunan rumah lainnya retak. Beruntung dalam bencana pergeseran tanah di desa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Seorang warga, Enan, mengaku saat kejadian pada malam hari terdengar suara gemuruh dan dentuman keras akibat bangunan masjid yang roboh. Rumahnya pun ikut terdampak, alami retak-retak di bagian dinding dan lantai. Dari malam Selasa udah dikosongin rumah masjid, udah 2 hari udah nggak dipakai sembahyang di sana. Karena udah retak-retak atau gimana? Udah retak, kelihatan udah retak. Takutnya kejadian lagi sembahyang roboh. Camat Tegalwaru Beni Primiadi mengatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penghuni rumah yang mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah telah diungsikan ke saudaranya yang lebih aman dan kondisi rumahnya telah dikosongkan. Untuk saat ini kita sudah melapor ke Bupati Purwakarta, kemudian kita lanjut kepada BPBD untuk ditindaklanjuti. Pemerintah tingkat kecamatan Tegalwaru pun telah melaporkan kejadian ini kepada Bupati Purwakarta dan juga berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Purwakarta untuk penanganan lebih lanjut, terutama untuk perbaikan jalan yang terdampak. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari Jambi menyatakan saat ini 7 kecamatan di Batanghari terendam banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muafik Azizah langsung dari Jambi. Muafik, selamat siang. Bagaimana kondisi 7 kecamatan yang terendam banjir di Batanghari saat ini? Iya, selamat siang Oki. Baik Oki dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwasanya memang banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari telah merendam pemukiman warga di 7 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari, bahwasanya saat ini lebih dari 1.200 kepala keluarga yang terdampak banjir dan diperkirakan angka ini masih akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya debit air Sungai Batanghari. Adapun untuk ketinggian muka air saat ini telah mencapai 400 cm berdasarkan alat pengukur ketinggian air otomatis APKA, dan akibatnya sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak juga tergenang air dan tentunya ini mengganggu transportasi warga sekitar. Kemudian juga beberapa sekolah bahkan terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar dikarenakan ruang kelas yang tergenang banjir. Ya, saudara, kemudian saat ini sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing, terutama warga yang lokasi rumahnya berada di dataran yang lebih tinggi, dan sementara itu sebagian lainnya sudah mengungsi ke rumah kerabat atau ke lokasi yang lebih aman. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan bahwasanya hingga saat ini pihaknya masih terus mendata jumlah korban yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Batanghari. Adapun untuk bantuan yang disalurkan kepada masyarakat saat ini belum ada dikarenakan memang pihak pemerintah ataupun BPBD masih mendata jumlah pasti berapa warga yang terdampak banjir di setiap desa maupun kelurahan lainnya. Ya, berikut pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin. Data yang masuk ke kami baru 1.200 kakak. Kalau kita lihat sekarang ini memang banjir sudah menyebar di 7 kecamatan yang ada di Batanghari.
Ya, saudara, dalam upaya menghadapi potensi banjir yang lebih besar, pemerintah Kabupaten Batanghari bersama unsur Porkofimda nanti sore juga akan melaksanakan apel siaga bencana banjir, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan juga kesiapsiagaan semua pihak dalam menangani dampak banjir serta memastikan keselamatan warga yang terdampak. Selain itu, BPBD Kabupaten Batanghari juga terus mengimbau kepada warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Batanghari untuk tetap waspada dan juga berhati-hati mengingat curah hujan yang tinggi masih berpotensi memperburuk kondisi banjir. Saat ini pemerintah kemudian juga warga berharap bencana ini dapat segera teratasi. Demikian laporan dari Provinsi Jambi. Oki, kembali ke studio. Baik, terima kasih Muafiq Azizah melaporkan langsung dari Jambi. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengakibatkan 4 desa terendam banjir. Informasi selengkapnya disampaikan Aisyah Iria langsung dari Tapin, Kalimantan Selatan. Aisyah, bagaimana kondisi desa-desa yang terendam banjir saat ini di Tapin? Ya, Oki dan juga saudara, benar sekali, memang akibat dari curah hujan yang terjadi selama sepekan ini di Kabupaten Tapin ini juga menjadi dampak begitu, berdampak kepada satu desa 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan tentunya. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapin, Ahmad Syofian mengatakan bahwa ada beberapa titik yang juga menjadi terdampak banjir begitu akibat curah hujan ini. Di antaranya adalah Desa Tungkap, kemudian Kelurahan Binuang, dan yang terparah ini berada di Kelurahan Raya Belanti. Dan untuk desa yang pertama adalah Desa Tungkap, begitu ini ada sekitar 40 kepala keluarga yang terdampak, kemudian ada 50 kepala keluarga yang berada di Kelurahan Binuang, dan yang paling banyak ini memang berada di Kelurahan Raya Belanti sebanyak 225 kepala keluarga. Dan untuk banjir kali ini, debit air yang menggenangi daerah tersebut berada di sekitaran 20 sampai dengan 30 cm. Dan untuk update terbaru informasi yang kami himpun dari 3 titik banjir di Kecamatan Binuang ini, yaitu Desa Tungkap, kemudian Kelurahan Binuang, dan juga Kelurahan Raya Belanti, 2 titik diantaranya sudah mulai surut, sehingga aktivitas warga juga sudah mulai kembali aktif begitu. Walaupun memang air sudah surut, tetapi beberapa ruas jalan juga masih digenangi oleh air. Namun berbeda dengan satu wilayah lainnya, yaitu adalah Kelurahan Raya Belanti, yang mana ini menjadi wilayah yang paling parah terjadi ataupun juga berdampak banjir yang ada di sana, sehingga air pun juga masih lumayan tinggi dan juga aktivitas warga juga masih terhambat begitu. Dan untuk debit air sendiri biasanya ini akan turun sekitar 7 hari ataupun juga 1 minggu. Dan dan kami informasikan bahwa masyarakat ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, yaitu bantuan berupa bahan pokok dan juga yang diberikan oleh pemerintah. Namun masyarakat juga berharap kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan penanggulangan begitu dengan adanya banjir ini, karena seperti yang kita ketahui, jika musim hujan tiba maka wilayah ini memang seringkali berdampak banjir begitu. Oke. Baik, terima kasih Aisyah melaporkan langsung dari Tapin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta
setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bergabung di Klik Indonesia Siang. Saudara anggota Komisi 7 DPR RI, Erna Sari Dewi mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM batik Besurek di Bengkulu agar dapat berkembang atau naik kelas. Anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi melakukan kunjungan ke salah satu pelaku UMKM di bidang kerajinan tangan, yakni pengrajin batik Besurek di Kampung Batik Betungan Kota Bengkulu. Erna mengungkapkan motif kain Besurek Bengkulu sangat membanggakan. Ia pun mengaku sering mengenakan batik Besurek saat menghadiri kegiatan penting. Erna sangat mendorong semua pengrajin batik Besurek agar dapat terus berkembang hingga naik kelas. Upaya yang dapat dilakukan pelaku UMKM agar naik kelas, diantaranya mendapat permodalan melalui kredit usaha rakyat dari Bank BUMN, khususnya yang tergabung Himpunan Bank Milik Negara. Selain itu, pengrajin juga diminta dapat memanfaatkan lapak jual beli online agar pemasarannya lebih luas dan mudah dijangkau masyarakat. Kita juga ingin melihat bagaimana support pemerintah terhadap pengrajin-pengrajin batik ini sehingga pengrajin batik ini bisa berkembang. Ini kan namanya wastra ya kan. Nah, bagaimana kemudian UMKM dari batik ini itu juga bisa kemudian kelas up, naik kelas nantinya. Ya kan, tentunya apa yang bikin mereka bisa naik kelas? Yang bisa bikin mereka naik kelas tentunya dengan satu permasalahan klasik yang selalu harus diberikan bantuan permodalan, diberikan support bantuan supaya mereka bisa lebih berkembang, bisa lebih mengeksplor kemampuan seni mereka dalam membatik ini. Erna menambahkan masyarakat Provinsi Bengkulu harus bangga memakai batik Besurek karena batik Besurek merupakan warisan budaya Bengkulu. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Menyambut Lebaran tahun ini, pesanan kue kering mulai meningkat. Kondisi ini membuat pedagang kue mulai menambah produksi jika dibandingkan di hari pertama Ramadan. Peningkatan penjualan dan pesanan diperkirakan akan terus berdatangan hingga beberapa hari mendekati Lebaran. Lebaran Idul Fitri biasanya identik dengan berbagai jenis makanan minuman yang juga menyajikan kue kering saat kita berkunjung ke rumah sanak saudara. Meningkatnya pesanan atau penjualan berbagai jenis kue kering membuat produksi naik. Meningkatnya jumlah pesanan kue kering tidak hanya untuk kebutuhan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, namun juga pesanan dari pedagang yang berjualan ke berbagai provinsi, diantaranya untuk dibawa ke Provinsi Riau dan Jambi. Untuk harga jual juga beragam, mulai dari Rp20.000 hingga Rp75.000. Tidak hanya kemasan plastik, namun untuk menambah daya tarik tersedia kemasan botol. Alhamdulillah, sudah meningkat. Siapa saja Bu yang biasa membeli kue kita ini? Ada yang dari Pekanbaru, Duri, kacang jualan 2 minggu. Jelang Ramadan.
Jika pesanan terus meningkat, pihaknya akan menambah jumlah pekerja yang nantinya bertugas mengolah bahan mentah menjadi kue. Jika dibandingkan dengan Idul Fitri 3 tahun sebelumnya, pesanan kue kering maupun penjualan langsung di toko tahun ini jauh lebih meningkat. Saat ini produsen kue kering juga lebih berani menyetok kue kering. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Ogi Satrio. Selamat siang dan sampai jumpa. Membangun desa, mengoptimalkan segala potensi yang ada, mulai potensi alam, sumber daya manusia. Tercatat sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Gudo, sebuah desa kecil di Jombang menyimpan beragam potensi yang menunggu untuk dikelola. Dengan luas wilayah paling kecil di antara desa-desa lain, Jabanan mampu membangun pondasi kokoh dalam pembangunannya. Di antara 1.800 penduduk ini, ada sosok pemimpin yang mereka hormati. Adalah Suwaji, kepala desa yang dicintai oleh masyarakat Jabanan. Di tahun ke-10 menjabat sebagai kepala desa, Suwaji tampak akrab dengan warganya, sinergi dan kolaborasi jadi kunci utama pembangunan desa. Awal-awal Undang-Undang Desa Nomor 6 itu berlaku, kami masih desa menengah. Alhamdulillah selama saya menjabat ini, Desa Jabanan ini sudah statusnya menjadi desa mandiri. Selama saya menjabat,